Aku mau kamu dengarkan baik-baik kalimat ini. Orang kaya itu tidak menunggu kaya untuk berpikir benar. Mereka berpikir benar dulu, baru hidup mereka menyusul. Kalau hari ini kamu belum punya banyak uang, itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kalau cara pikirmu masih sama seperti orang yang selalu kekurangan. Video ini bukan untuk menghakimi. Aku juga pernah ada di fase salah arah. Bekerja keras, tapi uang selalu habis. Bukan karena gaji kecil, tapi karena pola pikirku belum matang. Di video ini, aku akan bahas 5 tanda penting. Kalau kamu sudah mulai melakukan hal-hal ini, meskipun saldo kamu belum besar, selamat, pola pikir kayamu sudah terbentuk. Tonton sampai akhir, karena mungkin kamu sudah lebih dekat ke hidup mapan daripada yang kamu kira. 1. Kamu mulai berpikir jangka panjang. Tanda pertama dari pola pikir kaya adalah saat kamu tidak lagi hidup hanya untuk hari ini. Dulu, setiap dapat uang, yang kamu pikirkan mungkin cuma satu. Enaknya beli apa ya? Sekarang, kamu mulai bertanya, uang ini paling berguna buat apa dalam jangka panjang? Kamu mulai mikir, dampaknya bulan depan, efeknya setahun lagi, pengaruhnya ke hidupmu ke depan. Orang dengan pola pikir miskin fokus ke kenikmatan cepat. Orang dengan pola pikir kaya fokus ke keamanan dan pertumbuhan. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup, tapi kamu tidak lagi mengorbankan masa depan demi kesenangan sesaat. Bukan karena kamu ceroboh, tapi karena kita terbiasa hidup tanpa jeda berpikir. Sekarang, ada perubahan kecil tapi sangat penting. Kamu mulai berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, kalau aku lakukan ini sekarang, dampaknya apa buat hidupku nanti? Apakah ini membantu aku naik level atau cuma menghibur sesaat? Orang dengan pola pikir kaya tidak anti menikmati hidup, tapi mereka sadar bahwa setiap keputusan hari ini sedang membentuk kehidupan esok hari. Kamu mulai menyadari satu hal penting. Uang bukan sekedar alat untuk bersenang-senang, tapi alat untuk memberi pilihan di masa depan. Pilihan untuk tenang, pilihan untuk tidak panik, pilihan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak penting. Kalau kamu sudah sampai di fase ini, itu tanda besar kamu sedang berubah. 2. Kamu tidak mudah terpicu gengsi. Tanda kedua dari pola pikir kaya adalah saat kamu mulai kebal terhadap gengsi. Bukan berarti kamu tidak peduli penampilan, bukan berarti kamu jadi cuek, tapi kamu tidak lagi mengorbankan masa depan hanya demi terlihat baik hari ini. Takut dinilai kurang, takut dianggap tidak berkembang, takut terlihat tertinggal. Akhirnya, banyak keputusan diambil bukan karena kebutuhan, tapi karena rasa takut. Takut ketinggalan, takut berbeda, takut dianggap tidak mampu. Orang dengan pola pikir kaya mulai menyadari satu hal penting. Gengsi itu mahal, dan harganya seringkali adalah ketenangan hidup. Kamu mulai paham bahwa barang mahal tidak selalu berarti hidup lebih baik. Gaya hidup tinggi tidak selalu berarti hidup lebih bahagia. Di fase ini, kamu mulai berani berkata, aku nggak perlu ikut semuanya. Aku nggak harus punya apa yang mereka punya. Aku cukup dengan rencanaku sendiri. Dan ini bukan tanda kalah. Ini tanda mentalmu naik kelas. Orang yang masih dikendalikan gengsi akan terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Sedangkan orang dengan pola pikir kaya membandingkan hidupnya dengan versi dirinya sendiri kemarin. Di titik ini, kamu juga mulai memahami bahwa banyak orang terlihat sukses, padahal sedang kelelahan secara finansial. Dan kamu memilih jalan yang berbeda. Jalan yang mungkin lebih sepi, tapi lebih kuat. Kalau hari ini kamu bisa melihat orang lain pamer tanpa merasa harus menyaingi, kalau kamu bisa menahan diri tanpa merasa rendah diri, itu tanda besar bahwa pola pikir kayamu sudah matang. Karena orang yang benar-benar kuat tidak butuh pengakuan terus-menerus. Kamu tidak lagi hidup untuk mengesankan orang lain. Sekarang, kamu mulai tenang. Kamu tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Kamu sadar satu hal, hidup bukan lomba tampilan, tapi perjalanan ketahanan.
Orang dengan pola pikir kaya tidak sibuk terlihat kaya. Mereka sibuk membangun fondasi. 3. Kamu mulai menghargai disiplin kecil. Ini poin yang sering diremehkan. Padahal justru disinilah kekuatan orang kaya. Kamu mulai sadar bahwa menunda beli itu kekuatan. Bilang cukup itu kecerdasan. Konsisten itu lebih penting dari niat besar. Kamu tidak lagi menunggu motivasi. Kamu membangun kebiasaan. Orang miskin mengandalkan semangat. Orang kaya mengandalkan sistem. Kalau kamu sekarang lebih sering mikir sebelum beli, tidak impulsif seperti dulu, mulai mengatur uang meski nominal kecil, di titik ini kamu mulai sadar satu hal penting. Hidup tidak berubah karena niat besar yang jarang dilakukan, tapi karena disiplin kecil yang dilakukan setiap hari. Banyak orang ingin kaya, banyak orang ingin hidup tenang, tapi sedikit yang mau hidup teratur. Karena disiplin itu tidak romantis, tidak terasa hebat, tidak ada yang memuji. Disiplin adalah saat kamu tetap melakukan hal benar, meskipun tidak ada yang melihat dan tidak ada hasil instan. Kamu mulai memahami bahwa menabung sedikit tapi rutin jauh lebih kuat daripada menabung besar tapi jarang. Di fase ini, kamu juga mulai berhenti menunggu mood. Kamu berhenti berkata, nanti kalau sudah semangat. Karena kamu sadar, hidup tidak menunggu kita siap. Orang dengan pola pikir miskin mengandalkan perasaan. Orang dengan pola pikir kaya membangun kebiasaan. Kamu mulai menciptakan aturan kecil untuk dirimu sendiri. Aturan yang mungkin tidak dipahami orang lain, tapi kamu pegang teguh. Misalnya, uang masuk harus dipisah dulu. Keinginan harus ditunda. Pengeluaran harus dicatat. Dan gaya hidup harus dijaga. Awalnya terasa ribet, awalnya terasa berat, awalnya terasa seperti kehilangan kebebasan. Tapi justru disitulah kamu mulai merasakan sesuatu yang baru. Kendali atas uangmu, kendali atas keputusanmu, kendali atas hidupmu. Dan pelan-pelan kamu sadar, disiplin bukan membatasi hidup, tapi membebaskan hidup dari kekacauan. Kalau sekarang kamu merasa hidupmu lebih teratur, keputusanmu lebih tenang, emosimu lebih stabil saat pegang uang, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari disiplin kecil yang kamu latih setiap hari. Dan ingat satu hal penting, orang yang konsisten dengan hal kecil hampir selalu dipercaya dengan hal besar. Selamat, itu tanda disiplin finansialmu sedang terbentuk. Catat, itu tanda disiplin finansialmu sedang terbentuk. Maaf, aku ulang. Itu tanda disiplin finansialmu sedang terbentuk. 4. Kamu belajar, bukan menyalahkan keadaan. Tanda keempat dari pola pikir kaya adalah saat kamu berhenti menjadikan keadaan sebagai kambing hitam. Bukan berarti keadaan selalu adil, bukan berarti hidup selalu mudah. Tapi kamu sadar satu hal penting, menyalahkan keadaan tidak pernah mengubah apapun. Dulu mungkin setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, yang pertama kali muncul adalah alasan. Alasan ekonomi, alasan lingkungan, alasan orang lain. Dan jujur saja, alasan itu seringkali terasa masuk akal. Tapi di titik tertentu, kamu mulai lelah. Lelah berputar di tempat yang sama. Lelah mengulang cerita yang sama. Disitulah perubahan dimulai. Kamu mulai mengganti kalimat, ini bukan salahku, menjadi bagian mana yang bisa aku perbaiki. Orang dengan pola pikir kaya tidak mencari siapa yang salah. Mereka mencari apa yang bisa dipelajari. Kamu mulai melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai bahan evaluasi. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk membuat keputusan lebih baik ke depan. Di fase ini, kamu juga berhenti menunggu keajaiban. Kamu sadar bahwa hidup tidak berubah karena nasib baik, tapi karena kualitas keputusan yang meningkat dengan waktu. Kamu mulai lebih tertarik belajar daripada mengeluh. Lebih tertarik memperbaiki diri daripada membandingkan diri. Saat uang habis, kamu tidak lagi berkata, memang hidup begini. Tapi kamu mulai bertanya, apa kebiasaan yang membuatku sampai di titik ini? Dan pertanyaan itu, meskipun tidak nyaman, adalah tanda kedewasaan mental.
Orang yang masih terjebak menyalahkan keadaan akan selalu merasa dirinya korban. Dan korban jarang punya kendali. Sedangkan orang dengan pola pikir kaya melihat dirinya sebagai pengambil keputusan, bukan sekedar penonton hidup. Di titik ini, kamu juga mulai berhenti iri berlebihan. Karena kamu sadar, setiap orang punya latar belakang dan perjuangan berbeda. Kamu berhenti berkata, ini dia enak dari awal. Tapi mulai berkata, aku bisa mulai dari sekarang. Dan mungkin inilah bagian terpenting dari poin ini. Kamu mulai bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Bukan dengan keras, bukan dengan menyalahkan diri, tapi dengan tenang. Kamu sadar bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi arah hidup selalu bisa dipilih ulang. Kalau sekarang kamu lebih sering mengevaluasi diri, mencari ilmu, memperbaiki kebiasaan, mengambil tanggung jawab tanpa drama, Itu tanda besar bahwa pola pikir kayamu sudah matang. Karena orang yang siap kaya adalah orang yang siap belajar dari apapun yang terjadi. 5. Kamu lebih memilih tenang daripada terlihat hebat. Ini tanda paling dewasa. Kamu mulai memilih tidur nyenyak daripada barang mahal, hidup sederhana daripada penuh cicilan, ketenangan daripada validasi. Orang dengan pola pikir kaya tahu satu hal penting. Hidup yang tenang lebih berharga daripada hidup yang terlihat sukses. Kamu tidak lagi iri berlebihan, tidak mudah terprovokasi, tidak panik melihat pencapaian orang lain. Kamu fokus pada jalurmu sendiri. Dan percayalah, orang seperti ini biasanya benar-benar sampai tujuan. Kalau dari 5 poin tadi kamu merasa, kok ini aku banget ya? Itu artinya kamu sedang bertumbuh. Subscribe channel ini, karena di sini kita tidak membahas kaya instan, tapi membangun pola pikir kuat, disiplin, dan tahan lama. Kita belajar bareng tentang uang, tentang kebiasaan, dan tentang hidup yang lebih tenang. Aku tutup dengan satu kalimat penting. Kaya itu bukan soal berapa banyak uangmu hari ini, tapi seberapa benar caramu berpikir setiap hari. Kalau kamu terus menjaga pola pikir ini, hasilnya hanya soal waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.